Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Rafila Zuardi dengan NIM 15036210061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mengenai materi tentang Project Based Learning. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Project Based Learning. Apa itu Project Based Learning? Project Based Learning atau bisa disingkat menjadi PJBL dikenal sebagai pembelajaran berbasis proyek, yakni pendekatan yang berfokus pada peserta didik dalam menjalankan penelitian menyeluruh mengenai suatu subjek dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghasilkan suatu karya atau produk. Dengan menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, peserta didik secara aktif akan terlibat dalam proses pembelajaran yang mendalam, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis guna memahami dengan cepat materi yang diajarkan oleh pendidik. Melalui pembelajaran kerja proyek juga, kreativitas dan motivasi siswa akan mengalami peningkatan. Pendekatan kerja proyek dapat dianggap sebagai bentuk pembelajaran berbasis aktivitas kontekstual yang bersifat terbuka dan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah secara kolaboratif yang dilakukan dalam kurun waktu pembelajaran tertentu. Untuk produk atau karya yang merupakan puncaknya pada penerapan model pembelajaran PJBL, merujuk pada hasil dari proyek berupa desain, skema, karya tulis, karya seni, dan berbagai bentuk lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk bekerja secara individu atau dalam kelompok untuk menciptakan suatu produk atau karya yang konkret. Selanjutnya adalah prinsip dari Project Based Learning. Sebagai sebuah model pembelajaran, PJBL mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah sentralistis, yaitu model ini merupakan inti dari strategi pembelajaran, di mana peserta didik memperoleh pemahaman tentang konsep utama suatu pengetahuan melalui penerapan kerja proyek. Yang kedua adalah pertanyaan pendorong, artinya kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau masalah yang dapat menginspirasi siswa untuk aktif mencari pemahaman terhadap konsep atau prinsip utama dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga ada investigasi konstruktif, yaitu merupakan proses yang menuju pencapaian tujuan yang melibatkan kegiatan inquiry, pembagian konsep, dan resolusi. Dalam investigasi terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengidentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah. Dan yang keempat adalah realistis, artinya proyek merupakan suatu aspek nyata, tidak seperti situasi di dalam lingkungan sekolah. Pembelajaran berbasis proyek harus mampu memberikan pengalaman realistis kepada siswa, termasuk dalam memilih topik tugas serta memahami konteks kerja, kolaborasi, produk, pelanggan, dan standar produk yang terlibat. Selanjutnya adalah kelebihan dari Project Based Learning. Pembelajaran yang berbasis proyek yang efektif memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama itu ada increased motivation, yaitu pembelajaran berbasis proyek ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang kedua ada increased problem solving, yaitu pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kompetensi dalam pemecahan masalah, mengaktifkan peran siswa, dan membantu mereka berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Dan yang ketiga ada increased library research skill, yaitu pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang cepat dalam memperoleh informasi melalui berbagai sumber, sehingga keterampilan siswa dalam mencari dan mendapatkan informasi akan mengalami peningkatan. Yang keempat ada increased collaboration, yaitu pembelajaran berbasis proyek menekankan pentingnya kerja kelompok dalam pelaksanaan proyek, yang mengharuskan siswa untuk mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan komunikasi, kolaborasi dalam bentuk kelompok kerja kooperatif, dan evaluasi siswa, serta pertukaran informasi secara online merupakan aspek-aspek kolaboratif yang terlibat dalam sebuah proyek. Dan yang kelima ada increased resource management skill, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan dengan baik memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan berlatih dalam mengorganisir proyek, serta mengelola alokasi waktu dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan atau menyelesaikan tugas secara efektif. Selain itu, Project Based Learning memiliki beberapa kelemahan, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh proyek berbasis
Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yaitu membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar, membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, membutuhkan fasilitas, peralatan dan bahan yang memadai, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah, tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan, kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Kesimpulan dari pembahasan mengenai Project Based Learning atau PJBL adalah pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning memberikan pengalaman berarti bagi peserta didik karena memfasilitasi penguasaan konsep, pemecahan masalah melalui penyelesaian proyek, serta memberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreasi dengan melibatkan aspek kognitif, kreatif, dan afektif. Dan juga hasil analisis dari berbagai jurnal yang dirangkum dalam pembahasan ini disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari hasil belajar yang diperoleh mahasiswa yang menerapkan menggunakan pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang merupakan model konvensional.